Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Tugas 1.4.A.10 Aksi nyata budaya positif. Baiklah, kita akan membicarakan materi tentang budaya positif. Saya Afiat Lamakarau, salah satu calon guru penggerak dari Kota Palu, dengan pengajar praktik Ibu Sri Mawarni Sarjana Pendidikan, dengan fasilitator Dr. Anda Rini TH Ontoni Magister Manajemen. Latar belakang: seorang pendidik haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi muridnya, dengan tujuan untuk membentuk generasi pelajar profil Pancasila. Sebagai langkah awal dalam membentuk harapan tersebut, maka di awal tahun pelajaran 2021-2022, kami berusaha membuat suasana pembelajaran yang menunjukkan budaya positif yang ditandai dengan kesepakatan kelas. Dengan seluruh siswa, diharapkan dapat membuat kesepakatan bersama yang akan ditaati oleh semua, baik guru ataupun seluruh murid. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka akan melahirkan sebuah kebiasaan baru bagi siswa dan guru, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter positif, di mana karakter positif dapat terbentuk jika membiasakan diri melakukan hal positif secara terus-menerus. Pada tahun ajaran baru ini, pemerintah masih meniadakan pembelajaran tatap muka atau luring, yang artinya pembelajaran masih sama seperti 2 tahun kemarin dalam pembelajaran online atau virtual. Tentu hal ini bagi guru di sekolah dasar dalam melakukan proses pembelajaran, tantangannya cukup berat karena banyak hal yang harus disiapkan seperti HP, laptop yang harus terkoneksi dengan jaringan internet serta sumber daya siswa terutama guru, sehingga biasanya kami meminta kesediaan orang tua untuk mendampingi anaknya pada saat pembelajaran secara virtual tersebut. Budaya positif. Dalam menumbuhkan budaya positif, maka kami memilih kesepakatan kelas sebagai langkah awal yang kami lakukan pada awal tahun pelajaran baru. Karena dengan adanya kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran baru sudah menunjukkan makna yang positif bagi murid dan orang tua wali murid, sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Adapun alur kesepakatan kelas, kami sebagai wali kelas membuat link Google Meet. Setelah itu mengirimkan link tersebut di WA grup kelas, dan diharapkan melalui link tersebut maka siswa yang didampingi orang tuanya masuk kelas di Google Meet bersama dengan teman-teman orang tua dan gurunya. Pada saat pertama kali bertatap muka secara online di ruang online, kami saling menyapa dan berkenalan satu sama lain antara guru dengan orang tua siswa dan sebaliknya. Selanjutnya, kami melakukan tanya jawab maksud dari kesepakatan kelas, di mana pentingnya sebuah kesepakatan kelas di awal pembelajaran sehingga perlu adanya pemahaman arti, maksud, dan tujuan dari kesepakatan kelas oleh siswa, orang tua, dan guru. Penggalian ide dan gagasan di hari pertama. Setelah berkenalan, setelah menjelaskan tentang bagaimana maksud dan tujuan daripada kesepakatan kelas,
kami melakukan tanda jawab tentang pendapat, ide dari murid yang didampingi oleh orang tua wali murid tentang keinginan pembelajaran di kelas online untuk hari pertama kesepakatan. Kesepakatan kelas di hari pertama yang disepakati secara bersama dan bersifat sementara. Pertama, absen mulai jam 7 tepat sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kedua, proses pembelajaran secara online dengan secara tatap muka setiap 2 hari dan setiap harinya mengirimkan video pembelajaran kepada siswa di WA Group. Hal ini belum diputuskan karena akan rapat kembali. Ketiga, pembelajaran online secara virtual dimulai pukul 8 tepat sampai dengan pukul 9:45 menit. Keempat, tugas atau soal dari guru diberikan dalam bentuk PDF atau file. Kelima, selama pembelajaran berlangsung, semua posisi kamera dalam keadaan aktif. Keenam, tidak boleh menghidupkan suara jika tidak presentasi atau dipersilakan berpendapat. Ketujuh, bertanya dan berpendapat secara langsung, meminta izin terlebih dahulu, nanti dipersilakan baru berbicara, atau langsung saja di chat pada kolom chat tanpa perlu izin. Kedelapan, ujian per minggu atau setiap subtema, yang maksudnya di sini setiap selesai subtema akan diadakan evaluasi per subtema. Pada kegiatan di hari pertama kesepakatan kelas tidak bisa dilanjutkan karena pertimbangan jumlah yang hadir dalam ruang kelas tidak sampai setengah dan pertimbangan soal daya kemampuan orang tua siswa yang berbeda-beda dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga perlu mengundang kembali seluruh siswa dan orang tua wali murid. Selanjutnya, pada hari yang kedua, seperti biasanya, kami membuka dengan salam sapa antara satu dengan yang lain, guru ke siswa, ke orang tua, dan sebaliknya. Selanjutnya, kami lanjut kepada proses penentuan kesepakatan kelas di hari kedua di ruang pembelajaran kelas kami. Kami berpendapat masing-masing, mengeluarkan ide, gagasan tentang bagaimana kelas ke depannya yang akan dilakukan, yang akan direncanakan, dengan menawari, dengan berpendapat sesuai dengan pendapat yang diinginkan dan ditanggapi oleh seluruh yang hadir, baik melalui pendapat secara langsung maupun melalui chat. Adapun hasil kesepakatan kelas yang sudah disepakati di hari kedua dan ini disepakati sebagai sebuah kesepakatan bersama. Pertama, absen mulai jam 7 tepat sampai dengan jam 12 tepat waktu Indonesia Tengah. Proses pembelajaran secara online dengan tatap muka seminggu sekali, dengan setiap harinya mengirimkan video pembelajaran kepada siswa di WA Group. Ketiga, pembelajaran online secara virtual dimulai pukul 8 tepat sampai dengan pukul 9:45 menit. Keempat, tugas atau soal dari guru diberikan dalam bentuk PDF atau file. Kelima, selama pembelajaran berlangsung, semua posisi kamera dalam keadaan aktif. Keenam, tidak boleh menghidupkan suara jika tidak presentasi atau dipersilakan berpendapat. Ketujuh, bertanya dan berpendapat secara langsung, meminta izin terlebih dahulu, nanti dipersilakan baru berbicara atau langsung saja di chat pada kolom chat tanpa perlu izin. Kedelapan, tugas dikumpulkan per minggu oleh orang tua wali murid pada hari Rabu sampai dengan Kamis yang menjadi penilaian harian bagi siswa dan siswi mengganti evaluasi per minggu. Bagi yang sama sekali tidak memiliki fasilitas HP, laptop dengan jaringan internet, akan dilakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka luring dengan tetap melihat perkembangan COVID-19.
10. Aktif dan setiap hari membuka WA grup kelas. Ke-11. Perubahan kesepakatan selanjutnya akan dikomunikasikan di WA grup. Kegagalan dalam membuat kesepakatan kelas. 1. Tidak dapat menghadirkan seluruh siswa pada ruang kelas online. 2. Sebagian siswa ataupun orang tua wali murid tidak menggunakan hak berbicara atau berpendapat. Ketiga, sebagian besar murid dan orang tua kurang aktif berdiskusi mengenai kesepakatan kelas secara langsung di ruang kelas tetapi hanya mau menggunakan kolom chat. Tantangan dalam membuat kesepakatan kelas. Hanya satu, yaitu masih kurangnya kemampuan siswa dan orang tua dalam menggunakan IT yang digunakan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan. 1. Keberhasilan dalam membuat ruang pembelajaran online dengan menggunakan Google Meet dan WhatsApp. Kedua, dapat menghadirkan siswa dan orang tua murid dalam ruang pembelajaran online. Ketiga, cukup baiknya respon dari orang tua dan siswa yang hadir. Keempat, dapat menghasilkan kesepakatan kelas yang disetujui secara bersama oleh seluruh yang hadir. Kelima, mendapatkan persetujuan dari seluruh siswa dan orang tua wali murid mengenai kesepakatan kelas melalui WA grup kelas. Keenam, tidak adanya gangguan pada saat kegiatan kesepakatan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan. 1. Adanya perubahan wali kelas yang menyebabkan perubahan rancangan. 2. Kehadiran siswa tidak sesuai harapan karena hanya sebagian saja yang hadir. Ketiga, dihapuskannya ulangan harian per minggu atau per subtema dengan diganti soal atau tugas harian. Keempat, pembelajaran online tatap muka. Pembelajaran online tatap muka direncanakan seminggu 3 kali, dirampingkan menjadi seminggu sekali. Kelima, absen direncanakan dari jam 7 tepat sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 tepat menjadi jam 7 tepat sampai dengan jam 12 tepat waktu Indonesia Tengah. Rencana perbaikan. Meningkatkan komunikasi dengan siswa dan orang tua wali murid. Perlu adanya pembimbingan penggunaan IT yang digunakan dalam proses pembelajaran. Terus memberikan semangat dan penguatan kepada siswa dan orang tua wali murid. Lebih mempersiapkan diri dengan selalu memotivasi diri untuk kemajuan diri dan murid. Terima kasih, salam, dan bahagia.